Ya, pagi Prof. Pagi. Perubahan Ya, sosial dan ya, tantangan yang dihadapi masyarakat kita ini kan semakin kompleks ya ya, Prof ya. benar-benar. Dan juga ada namanya ketidakpastian dan risiko yang demikian besar di sini. Nah, yang menarik adalah pendapat Uril Beck itu tentang masyarakat berisiko. Sebenarnya apa inti pemikirannya, Prof? Ya, Ulrich Beck itu sebenarnya seorang sosiolog Jerman yang terkenal ya. Jadi dia memang banyak pemikirannya ini dipelajari. Dia menulis beberapa buku, tapi yang paling terkenal memang dan banyak menjadi perhatian itu sebenarnya tentang bukunya Rich Society, masyarakat berisiko. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat berisiko itu sebenarnya adalah kondisi kita sekarang yang sebenarnya dari satu sisi kita lihat ada kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita tidak sadar bahwa sebenarnya ada risiko yang muncul dari pilihan-pilihan yang selama ini tidak dipertimbangkan dampaknya. Jadi salah satu misalnya masyarakat berisiko itu adalah sebenarnya sudah kita bicarakan sebelumnya tentang misalnya tentang politik hijau. Ya. Jadi risiko itu sebenarnya kan begini. Kita kadang-kadang menganggap kalau misalnya hujan itu tidak terjaga, itu sebenarnya menimbulkan problem besar, bukan hanya misalnya pada masalah lingkungan yang menjadi panas atau ancaman yang lain, tapi juga misalnya tentang misalnya kehadiran kita lebih merasa tidak begitu dekat lagi ke alam, ya. Padahal sebenarnya itu menghilangkan sebenarnya model keterkaitan kita, kedamaian kita misalnya. Kalau misalnya semuanya itu kita tidak perhitungkan dan dampaknya adalah itu muncul belakangan. Makanya dia katakan itu sebenarnya seperti lingkungan ya. ini itu sebenarnya disebut sebagai yang tidak berisiko yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu dia sebenarnya selalu mengingatkan kita semua negara ini untuk bisa misalnya memikirkan risiko yang akan terjadi. Begitu misalnya kita membuat satu perencanaan ya. Jadi sering mungkin kita tidak menganggap bahwa sebenarnya misalnya kemajuan teknologi itu semuanya dampaknya positif saja. Padahal banyak sekali risiko yang muncul. Betul, betul. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa membayangkan bagaimana misalnya perkembangan teknologi itu, hubungan antar kita saja itu sebenarnya sudah mulai renggang karena misalnya dengan teman kita jarang sekali misalnya pengen berasa ketemu. Kita sebenarnya sekarang itu ya mahasiswa jadi problem itu yang kita tidak pikirkan bahwa sebenarnya kita anggap kalau ada misalnya teknologi kita miliki itu sebenarnya semuanya bagus dan tidak menyadari bahwa ada risiko yang muncul akibat daripada perkembangan teknologi itu. Jadi sebenarnya ada hal yang sangat menarik yang dikemukakan dan harus kita pikirkan dari apa yang dikemukakan oleh Ulrich Beck itu. Nah, untuk mengontrol risikonya itu bagaimana, Prof? Ya, untuk mengontrol risikonya sebenarnya kan begini. Kalau misalnya kita coba untuk melihat dia itu pemikiran-pemikiran hampir semua bukan hanya misalnya pemikiran dari Ulrich Beck, tapi itu selalu dikemukakan perlunya misalnya sebenarnya memberikan penyadaran ya. Misalnya sekarang, apakah misalnya di sekolah-sekolah kita misalnya mulai dari kalau di negara maju biasanya walaupun sangat sederhana dianggap pendidikan itu mulai dari TK sampai SD sampai ke perguruan tinggi itu sebenarnya memang sudah ada model rencana mereka dalam silabus bagaimana misalnya anak ini menjaga lingkungannya, bagaimana supaya bersih, bagaimana dan itu yang dianggap yang sederhana bertanggung jawab terhadap tindakannya itu sebenarnya mestinya harus dimulai dari awal dan kemudian salah satu hal yang sangat ditekankan hampir pada semua apa yang kemungkinan risiko itu adalah bagaimana misalnya memberikan itu dalam pendidikan ya mulai dari dasar sampai perguruan tinggi dan kemudian di samping itu juga kalau perguruan tinggi mungkin kita bisa misalnya berikan pada mahasiswa seperti pemikiran Ulrich Beck ini seperti misalnya pemikiran tentang permasalahan lingkungan itu seperti kemungkinan bagaimana misalnya menjaga alam ini untuk keselamatan bersama ya jadi kemungkinan itu sering sekali tidak kita tidak pikirkan sadari misalnya sekarang apa kemarin yang terjadi pada pemilihan umum ya kemudian akhirnya diupayakan misalnya memberikan ya mereka tidak memikirkan akan terjadi misalnya apa yang sekarang disebut misalnya dengan adanya akan adanya hak angket akan adanya misalnya pengadilan rakyat dan seterusnya itu di luar perhitungan mereka dan begitu misalnya itu muncul baru bingung ya jadi sebenarnya kalau saya pikir memang harus ada upaya bukan hanya upaya untuk memberikan pendidikan dan kesadaran, tapi memang juga untuk sebentuk tindakan. Kalau misalnya ada pelanggaran, kita coba bayangkan misalnya
kalau selama ini dianggap, dan itu sekarang sampai sekarang pun misalnya masih menjadi pemikiran bagaimana semua partai itu masuk. Lihat sekarang misalnya seperti Prabowo, belum tentu juga dia akan jadi presiden. Tapi semuanya itu kalau bisa masuk ke dia. Pemikiran itu menimbulkan sebenarnya tidak adanya oposisi. Tidak adanya oposisi seperti apa yang terjadi sekarang. Atau oposisi yang sangat lemah. Akhirnya kan presiden itu merasa mempunyai kekuatan yang kuat. Ya karena dia merasa bahwa misalnya 75% misalnya dari anggota DPR yang bisa mengkritik dia itu sekarang sudah menjadi pengikut dia. Tidak ada bisa kita lakukan apapun akhirnya, dan bagaimanapun suara rakyat tidak ada sampai itu diperhentikan oleh DPR. Padahal mereka mestinya kan yang menjadi penyambung lidah rakyat itu. Tapi problem itu termasuk sebenarnya problem yang dikatakan tadi oleh Ulrich Beck, ya, dampak yang tidak kita sadari kemudian dari pilihan-pilihan dan apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi upaya kita bagaimana, Prof, konkretnya untuk mengontrol atau mengelola risiko global itu? Ya, mengelola risiko global itu memang yang pertama itu sebenarnya kan termasuk dari lingkungan kita sendiri ya. Lingkungan kita sendiri, lingkungan pendidikan, kemudian juga misalnya juga sering sekali misalnya diberikan model-model kegiatan-kegiatan akademis, kemudian ada misalnya lembaga-lembaga sosial ya untuk bisa memberikan penyadaran itu. Dan saya pikir misalnya tentang beberapa lembaga-lembaga sosial itu banyak sekali misalnya, baik dari kaum ibu-ibu perempuan, dari mahasiswa, dari kelompok mana. Jadi sebenarnya banyak sekali upaya untuk bisa melakukan itu asal kita misalnya masing-masing bagian-bagian itu bisa memberikan upaya untuk bisa membantu menghilangkan misalnya masalah-masalah yang. Jadi kata kuncinya literasi dan edukasi ya, Prof ya. Literasi dan edukasi. Jadi itu hal yang penting, dan juga misalnya jangan lupa mestinya peran dari media massa untuk bisa memperjelas, membantu masyarakat untuk bisa lebih sadar pentingnya. Nah, tentang media massa nanti kita akan bincang-bincang pada kesempatan lain nih, Prof ya. Oke. Ya, media massa itu sebenarnya sangat berperan ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa setiap hari kita ikutin ya apa yang dikemukakan media itu, apalagi kalau misalnya ada biasanya kan ada juga mereka punya program tertentu ya. Kita tidak sadar, dan nanti itu mungkin menjadi pembahasan yang menarik juga. Terima kasih, Bro. Ya, sama-sama, terima kasih juga.